Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal di awal bulan tahun 2023 ini. Ini sebuah renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan saya Pendeta Arlian Sudarosa. Kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 3 ayat pertama sampai 5. Dan yang jadi pusat renungan kita yang ditulis oleh rekan saya Pendeta Hariman Patiana Kota ini adalah Keluaran pasal 3 ayat 5. Namun sebelum bacanya, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon pertolongan Tuhan di awal tahun ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, supaya dengan demikian kami dapat mengawali perjalanan kami di awal-awal tahun ini dengan berpusat pada firman Allah, supaya dengan demikian jalan kami ke depan boleh terus Engkau tuntun dengan firman-Mu, supaya kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang menawarkan aneka macam hal-hal yang menarik hati, menarik mata ini, tapi tak selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Maka pimpinlah kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, juga para sahabat DKB yang mendengarkannya, seluruh kru di studio pun Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Keluaran pasal 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, renungan kita pada hari ini sekali lagi ditulis oleh sahabat saya Pendeta Hariman Patiana Kota dengan judul Tempat dan Hidup Kudus. Nah, sahabat, saat menyebut tempat kudus, pikiran orang biasanya akan langsung tertuju pada rumah-rumah ibadat. Pikiran ini tentu saja didasarkan pada keyakinan bahwa di rumah ibadat itulah Allah yang kudus itu berdiam, dan menjadi alasan tempat itu disebut sebagai tempat kudus. Lalu bagaimana dengan areal atau di luar rumah ibadat? Saat Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb, Allah menyebut tempat di mana Musa berdiri itu adalah tempat yang kudus. Tidak ada kemah suci di situ. Yang ada adalah semak-semak di Gunung Horeb. Itu berarti tanah atau bumi juga menjadi tempat Allah berdiam. Apalagi bumi dan semesta adalah karya ciptaan Allah. Allah sendiri, sahabat, memilih untuk berinkarnasi, tinggal melalui Yesus Kristus di dalam dunia, di atas bumi. Roh Kudus juga hadir di dunia, bahkan berdiam dalam diri manusia. Karena itu, bumi dan diri manusia itu sendiri menjadi kudus. Ketika Allah meminta Musa menanggalkan kasut, hal ini dapat kita tafsirkan sebagai seruan untuk menjaga kekudusan. Allah itu kudus, maka manusia pun harus menjaga hidup yang kudus. Bumi tempat kita hidup adalah tempat kudus, sebab Allah berdiam bersama dengan kita di bumi ini. Karena itu, kita tidak boleh mencemarkan dan merusak bumi. Sama seperti kita tidak merusak hidup kita sendiri yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Orang percaya mesti menjaga integritas dirinya sebagai cara menjaga kekudusan hidup, dan sekaligus merawat bumi sebagai cara kita menghormati Allah kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tak membatasi tempat kudusannya pada area tertentu, tempat-tempat tertentu. Tapi Engkau menjadikan bumi ini sebagai tempat Engkau bertakhta, Engkau berdiam, dan karena itu bumi ini adalah kudus. Berikan kami kemampuan untuk merawat bumi, menjaga bumi ini, supaya jangan tercemarkan, jangan rusak oleh tingkah laku kami. Kami berdoa bagi mereka, para aktivis lingkungan hidup, yang berusaha memberikan hidup mereka untuk menjaga, ya Allah, menjaga agar lingkungan hidup kami tetap terdakwa dengan baik, agar hutan-hutan kami tetap dapat terlindungi, tidak ditebang dengan sembarangan, agar air yang mengalir di gunung-gunung melalui sungai-sungai boleh tetap jernih dan bening sampai ia menuju ke laut. Berkati perjuangan-perjuangan dari para aktivis
lingkungan hidup ini. Dan kami sendiri Tuhan berjanji padamu akan jadi bagian dari gerakan-gerakan untuk merawat bumi ini, merawat hutan kami, merawat sungai-sungai yang Kau berikan, memanfaatkan air dengan seefektif mungkin supaya kehidupan dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.